Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kedudukan dua buah lingkaran. Kompetensi dasar yang akan kita kuasai adalah untuk kognitif, menganalisis lingkaran secara analitik, untuk keterampilan, menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Berikutnya, untuk belajar lingkaran, kita akan memisalkan ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran B dan lingkaran K. Lingkaran B berjari-jari R besar, lingkaran K berjari-jari R kecil. Kemudian D adalah jarak titik pusat dua lingkaran. Nah, kita akan melihat ada beberapa kemungkinan kedudukan dua lingkaran itu. Kemungkinan yang pertama adalah dua lingkaran sepusat. Dua lingkaran sepusat artinya pusatnya menjadi satu, berarti jarak antara dua titik pusat lingkaran sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Lingkaran K berada di dalam B. Yang besar ini yang merah, yang kecil yang hijau. Jadi lingkaran kecil berada di dalam lingkaran besar. Hal ini terjadi jika jarak antara dua pusat lingkaran itu kurang dari jari-jari, panjang jari-jari lingkaran besar dikurangi panjang jari-jari lingkaran kecil. Kemungkinan berikutnya adalah berpotongan. Dua lingkaran itu akan berpotongan mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah lingkaran itu berpotongan di mana titik pusat lingkaran yang kecil berada di luar. Yang satunya ya, bisa yang besar deh. Ini yang satunya ada di luar lingkaran. Nah, akan terjadi seperti ini jika jarak antara dua pusat lingkaran itu lebih panjang daripada jari-jari lingkaran besar. Lebih panjang kan ini? Ya, jaraknya lebih panjang daripada jari-jari lingkaran besar. Atau bisa juga terjadi kalau panjang jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil itu kurang dari lebih dari jarak antara dua lingkaran, jarak antara dua titik pusat lingkaran. Saya ulang. Jadi bisa juga terjadi jika jarak antara dua pusat lingkaran ini kurang dari panjang jari-jari yang besar ditambah panjang jari-jari yang kecil. Kemudian kemungkinan berpotongan yang kedua adalah titik pusatnya ada di dalam. Ini terjadi jika jarak antara dua titik pusat lingkaran ini kurang dari panjang jari-jari lingkaran besar. Ini yang paling mudah untuk diingat. Atau bisa juga terjadi jarak antara dua titik pusat lingkaran ini lebih besar daripada panjang jari-jari lingkaran yang besar dikurangi panjang jari-jari lingkaran yang kecil. Berikutnya, dua lingkaran itu bisa saja bersinggungan. Bersinggungan seperti ini. Ini namanya bersinggungan di dalam, ini artinya bersinggungan di luar. Lingkaran akan bersinggungan di dalam, ini terjadi jika jarak antara dua pusat lingkaran ini, dua titik pusat lingkaran ini sama dengan jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Ini yang panjang dikurangi yang kecil sama jaraknya dengan dua titik pusat lingkaran. Kemudian dua lingkaran akan bersinggungan di luar jika jarak antara dua titik pusat lingkaran itu sama dengan panjang jari-jari lingkaran besar ditambah panjang jari-jari lingkaran kecil. Nah, kemungkinan yang terakhir adalah saling lepas. Dua lingkaran itu saling lepas jika jarak antara dua titik pusat lingkaran itu lebih panjang daripada panjang jari-jari lingkaran besar ditambah panjang jari-jari lingkaran kecil. Nah, itu adalah kedudukan dua lingkaran. Sekarang kita lihat contoh soal. Jika diketahui lingkaran L1 bentuknya ada seperti ini, X plus 4 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16, L2 nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 4Y plus 4 sama dengan 0, maka tentukan kedudukan kedua lingkaran tersebut. Begini anak-anak, untuk menentukan kedudukan dua lingkaran kita harus mempunyai modal. Pertama, bisa menentukan titik pusat lingkaran. Yang kedua, bisa menentukan panjang jari-jari lingkaran. Yang ketiga, kalian harus bisa menentukan jarak antara kedua titik.
jarak antara dua titik. Ya, karena apa? Karena nanti akan menghitung jarak antara dua titik pusat lingkaran. Nah, jadi sekarang kita harus mencari terlebih dahulu untuk lingkaran L1. Untuk lingkaran L1, nah, L1 ini titik pusatnya berapa? Nah, kita hitung. Ibu berharap kalian sudah mulai mahir, terampil menentukan titik pusat lingkaran. Titik pusat ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Jadi titik pusatnya adalah min 4, min 4,2. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya perhatikan. Ini sama dengan 16. 16 ini adalah R kuadrat. Jadi jari-jarinya R-nya adalah 4. Oke. Kemudian kita lihat lingkaran 2. Lingkaran 2 dia bentuknya adalah bentuk umum. Ya. Ini namanya bentuk baku, ini namanya bentuk umum. Nah, pusatnya berapa ini? Pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Jadi min setengah kali 4. Jadi pusatnya adalah min setengah kali 4. Atau sama dengan min 2. Kemudian min 4 berarti 2. Nah, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kita hitung sekarang. Kalian harus terampil menghitung jari-jari untuk persamaan lingkaran yang bentuknya seperti ini. Nah, jari-jarinya adalah akar pusatnya ini min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat min C, C-nya adalah min 4. 4 tambah 4, 8 dikurang 4, jadi akar 4 sama dengan 2. Perhatikan, nilai jari-jarinya adalah 2. Langkah berikutnya adalah yang ketiga, yaitu menentukan jarak antara dua titik pusat lingkaran, yaitu D. Kalau begitu kita menghitung jarak titik berapa dan berapa? Ya, pusat lingkaran ini, yaitu kita menghitung jarak titik min 4,2 terhadap min 2,2. Nah, ini sebenarnya kalaupun kita tidak menghitung sudah bisa ini, karena ini 2, ini 2. Min 4 sampai min 2 itu jaraknya berapa? Nah, sudah terlihat sebenarnya. Mari kita, tapi oke, kita hitung saja dengan rumus, biar kalian sambil mengingat rumus kembali. Yaitu X2 min X1, min 2 min min 4, berarti min 2 min 4 berarti plus 4. Aduh, maaf ya ini kok. Jadi ini min 2 plus 4 kuadrat ditambah itu min 2 min 2 ya, berarti 2 min 2 kuadrat atau sama dengan 0. Nah, sehingga sini adanya ada ini kan min 2 ditambah 4 kan 2, berarti 4. Jarak antara dua titik pusat lingkarannya adalah 2. Kita perhatikan jaraknya 2, jari-jari lingkaran besar 4, lingkaran kecilnya 2, berarti jaraknya D-nya itu sama dengan jari-jari lingkaran besar, kebetulan ibu tulis R kecil nggak apa-apa ya, dikurangi R besar. Nah, 2 sama dengan 4 dikurang 2. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dua lingkaran bersinggungan di dalam. Jadi kita ingat ini tadi. Sudah, saya kembali ke awal lagi. Berikutnya, contoh yang kedua. Diketahui lingkaran L1 4,8 melalui titik 2,8. Kemudian lingkaran L2 berpusat di 12,2 melalui titik 12,6. Tentukan kedudukan lingkaran L1 terhadap L2. Anggap saja soal ini adalah soal pilihan ganda. Jadi,
kita lihat apakah perlu kita membuat persamaan lingkaran dari yang diketahui semacam ini. Kita perhatikan soalnya. Pusatnya 4,8 melalui titik 2,8. Y-nya sama-sama di angka 8. Kalau begitu, L1 ini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya, R-nya. L1. Jari-jarinya berarti jarak antara 4 sampai dengan atau 2 sampai dengan 4 atau 4 ke angka 2 karena 8-nya tetap. Nah, berapa jaraknya? Jaraknya berarti adalah 2. 4 ke 2 kan 2 atau 2 ke 4 itu kan 2. Titik pusatnya sudah ada, kemudian lingkaran L2 jari-jarinya adalah, kita perhatikan pusatnya di 12,2 melalui titik 12,6. Perhatikan X-nya ini kebetulan sama-sama angka 12, yang berubah adalah 2 dan min 6. Berarti kita menghitung jarak 2 ke min 6 itu berapa? 2 ke min 6, karena ini negatif berarti 2 ditambah panjangnya sampai ke min 6, atau kalau dihitung dengan menggunakan matematis 2 min 6 atau 2 plus 6, jadinya jaraknya 8. Oke, jari-jarinya ketemu, pusatnya sudah ada. Tentukan kedudukan lingkaran L1 terhadap L2. Jaraknya berapa titik pusat? Nah, sekarang kita hitung D-nya. Jarak antara titik 4,8 dan 12,2. Ya, kita hitung sekarang. 12 min 4 kuadrat ditambah 2 min 8 kuadrat. 12 min 4 berarti 8 kuadrat, akar 64 ditambah 6 min 6 kuadrat 36. Ternyata akar 100, jadi hasilnya 10. Jaraknya 10. Perhatikan, L1-nya 2, jari-jari L1-nya 2, jari-jari L2-nya 8. Kalau dijumlah itu 10, ternyata jaraknya juga 10. Jadi, apa kesimpulannya? Dua lingkaran bersinggungan di mana? Di luar lingkaran. Nah, seperti itu anak-anak, cara menentukan kedudukan dua buah garis. Ada kalanya sebuah soal itu meminta kalian untuk menentukan titik potong antara dua lingkaran. Bila itu ditanyakan, makanya harus Anda lakukan. Misalnya, ini satu contoh dua lingkaran di mana jari-jarinya yang lingkaran besar adalah 7, lingkaran yang kecil adalah 6. Berapa titik potong Q ini? Kalian bisa menghitung dengan menggunakan perbandingan, atau juga bisa menghitung apabila dia bersinggungan seperti ini, kalian bisa menghitung dengan perbandingan. Tetapi apabila dia tidak berpotongan di dua titik, maka kalian bisa menggunakan mengeliminasi dua persamaan lingkaran itu, sehingga bisa menentukan titik potong X dan titik potong Y. Anak-anak silahkan untuk dipelajari, jadi ini cukup mudah untuk menentukan titik Q. Bila ini R-nya 7, ini R-nya 6, maka menggunakan perbandingan adalah 7 dikalikan titik pusat lingkaran yang seberangnya, ditambah 6 dikalikan titik pusat yang satunya, dibagi 7 ditambah 6. Maka nanti akan diperoleh titik potong dua lingkaran atau titik Q. Apabila dua lingkaran itu bersinggungan di luar. Ini bisa, nah ini ya, jadi ini bisa untuk menghitung dua lingkaran yang bersinggungan di luar. Oke, sekian anak-anak. Silahkan nanti untuk yang titik potong dua lingkaran yang menghitungnya menggunakan persamaan, silahkan dieksplor dari YouTube, banyak sekali tutorialnya. Anak-anak, jadilah kalian penerang dunia. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.